Oke, kembali lagi di Jurnal Sinema, masih bersama saya Nicholas Yudifar dan tamu kita hari ini Amalia T.S. ICS, seorang sinematografer dan DOP beberapa film nasional. Nah, tadi kita sudah sampai obrolan Lia cerita ke festival film internasional. Artinya film-film yang Lia garap bersama tim, sutradara dan lain-lain berhasil diapresiasi atau masuk seleksi entah kompetisi, entah hanya penayangan di festival internasional. Dan di situ bisa melihat paradigma baru film-film dari seluruh dunia gitu ya. Bagaimana film-film dari negara-negara lain dibuat, dalam format seperti apa. Kemudian ya itu studi banding yang paling bagus dan juga membuat kita juga lebih jadi punya kesadaran baru untuk belajar, untuk upgrade dan sebagainya. Nah, boleh diceritain nggak pengalaman ke festival internasional pertama kali waktu itu? Festival pertama kali waktu itu datang itu saat kita selesai bikin Belki Bolang sama waktu itu masih Babi Buta Film sama. Jadi waktu itu ada 10 sutradara ya kalau nggak salah. Itu film pendek semua, omnibus, dan gue megang 4 film waktu itu. Jadi waktu itu bantuin Mas Iva, Tumpal, 2 lagi ada Mas Agung Sentosa, 1 lagi gue lupa siapa gitu. Pokoknya kasihan yang dilupain. lupa karena udah lama banget. Bukan Edwin atau Anggun ya, bukan. Bukan. Ya? Anggun itu sama Sidi, Edwin itu sama Bang Ucok. Oh, Bang Ucok. Oke. Ya, nah, gue juga nonton siapa itu premier di tim kalau nggak salah. Ya. Nah, waktu itu dapat kesempatan tayang di Rotterdam Film Festival. Nah, karena semua sutradara, sama Kinoy kalau nggak salah. Oh, Kinoy ya. Kinoy. Jadi semua sutradara berangkat, kecuali Sidi tuh nggak bisa berangkat. Jadi dia jadi diserahkan ke gue gitu slot berangkatnya gitu. Nah, kesempatan deh di sana. Jadi masih hao-hao gitu, ada kayak apa sih festival gitu kan. Iya. Nah, waktu itu gue masih mengikuti schedule yang lain aja. Jadi memang mereka kemana gue ikut nonton bareng, ayo gitu. Sampai Belki Bolang ditayangin, tiba-tiba ada satu cowok Belanda gitu nyamperin, cuma bilang kayak gue suka sama image lo di yang Payung. Waktu itu yang gue bikin sama Agung Sentosa. Ya. Jadi Payung itu memang treatment sinematografinya emang saat itu gue agak effort, bener-bener kayak konsepnya lucu. Jadi emang total banget di situlah gitu. Nah, tiba-tiba dapat pujian tuh dari orang luar ya, maksud gue kayak menyenangkan ya gitu. Ternyata festival menyenangkan banget. Abis itu lu nonton film-film dari negara lain gitu yang kayak wah gila gitu, semuanya kayak out of the box gitu, idenya, apalagi gambarnya. Gue kan karena gue anaknya visual banget, jadi gue selalu memperhatikan dulu gambarnya gitu. Dari situ mulailah gue sok-sokan ngerjain lagi, timbul kepedean gitu loh Nick, buat kayak tanpa lu sadari lu melihat image di festival itu kayak coba bikin kayak gini gitu. Dan itu gue terapin di beberapa film-film pendek gue yang lagi-lagi tiba-tiba masuk festival lagi. Nah, dari situ gue berkesempatan beberapa kali lah film-film pendek gue masuk, sampai akhirnya yang menang itu yang Madonna sama Sino, waktu itu menang di Busan. Waktu itu menang di Busan juga ya. Menang di Busan. Nah, waktu itu The Fox juga menang, cuma waktu itu gue nggak bisa berangkat ke Cannes. Jadi dia menang di Cannes, gue nggak bisa berangkat karena bentrok sama syuting film. Oke. Nah, itu kan sebagai sinematografer ya. Artinya lo kerja under direction sutradara, kemudian membentuk image bersama. Nah, gue ingat satu waktu tahun berapa ya, 2014 apa 15 gitu ya. Kita bikin workshop di Bali waktu itu. Lu sebagai salah satu narasumber, tapi abis itu lu harus berangkat ke Venice kalau nggak salah ya. Ke Venice, dan film pendek lu sama Sidi menang Horizonti Award ya, penghargaan tertinggi untuk film pendek di Venice Biennale itu ya. Itu kenapa lu, dan waktu itu peran lu sebagai produser ya? Betul. Nah, itu kenapa lu ada curiosity untuk ke arah profesi lain gitu sebagai produser? Karena mungkin bukan out of the blue tiba-tiba langsung
jadi produser. Mungkin sebelumnya lu udah pernah megang proyek lain, tapi secara terbuka gitu, terpampang nama produced by gitu loh. Itu kenapa? Sebenarnya sebelum Mariam itu ada Fitri kan. Ya, Fitri ya. Jadi ada Fitri itu gue udah produserin juga gitu. Nah waktu Fitri, waktu itu direkturnya Sidi Saleh lagi. Jadi sama Sidi itu kan selain dia guru gue, kita kan berteman juga kan. Gitu. Nah waktu itu memang Sidi tuh pengen banget bikin film pendek gitu. Terus kayak malak gitu kan, ayo dong bikinin, produserin gitu. Nah gue waktu itu nggak berpikir job desk gue produser sebenarnya, udah gue biayain deh, gue gitu doang awalnya. Gue biayain, tapi ternyata kerjaan gue memang jadinya sebagai produser saat itu. Jadi emang kecemplung aja, dan karena basicnya lu belajar produksi ya, produksi, lu lihat di lapangan produksi kayak apa, jadi lu udah paham gitu. Jadi gue coba terapkan di film pendek, dan waktu itu yang bikin seneng adalah karena masuk kompetisi di Clermont-Ferrand di Prancis. Clermont-Ferrand duluan ya. Clermont-Ferrand. Nah itu pertama kali film yang gue produserin masuk kompetisi gitu. Nah waktu itu belum ngerti lagi kalau pemerintah itu ada bantuan untuk filmmaker yang kompetisi di luar. Jadi saat itu yang berangkat kalau nggak salah cuma Sidi waktu itu. Gue nggak berangkat ke Perancis, dan waktu itu kita belum menang. Setelah itu Sidi ngajakin lagi, punya ide gitu, gimana kalau kita mencari sesuatu gini loh Nick, mencari sesuatu bikin film yang production value-nya terlihat mahal. Padahal enggak gitu. Jadi kita cuma nebeng. Jadi kan kalau Fitri memang ceritanya takbiran waktu itu kan. Takbiran. Jadi Idul Fitri. Kita syuting malam takbiran. Emang syutingnya nyari orang rame di Manggarai lagi takbiran. Nah, kita syuting di situ. Jadi nggak perlu bayar orang buat sok-sokan mukul beduk apa segala macem kan. Nah, begitu yang kedua kita cari ide lagi. Waktu itu Sidi bilang, gimana kalau kita Uber Natal. Waktu itu ngejar Natal, kita ambil pas misa Natal gitu. Nah waktu itu gue mikir, oke, gue harus nyari gereja yang setidaknya mau lah. Tadi mikir katedral, cuma mikir nggak mungkin boleh ya gitu. Gue udah coba di Kelapa Gading ada gereja yang bersedia. Oke Mbak, silakan syuting. Sesuka hati, kita nggak batesin. Gue kasih lah ke Sidi, ada nih gereja di Kelapa Gading, gue maunya katedral. Karena katedral keren gila interiornya. Iya, cuma kayak aduh ya udah deh, gue coba datang dong. Pas gue coba datang, ternyata welcome mereka, dibolehkan, tapi mereka minta sinopsis dulu kan tentang apa sih gitu. Mereka baca, dibolehin. Nah jadi itu H-3 gue baru persiapan gitu. Jadi waktu datang ke katedral untuk reki, Sidi itu kan sebagai DOP juga, director DOP waktu itu. Gue cuma as a producer aja pokoknya. Nah Sidi itu udah kayak, Li, nanti kamera 1 di sana, kamera 2 di sana. Kita tuh harus multicam waktu itulah, 3 kamera kalau nggak salah. Kamera 3 nanti gue pegang gini gitu. Oke, terus gue bilang lagi dong sama Mbak Riana apa namanya waktu itu, pengurus katedralnya. Gue bilang penempatan kamera nanti di sana ya Mbak gitu. Ternyata dilarang. Ternyata selama misa Natal itu kita harus gabung sama media lain, sama pers gitu. Jadi memang tempatnya cuma 1 di tengah-tengah situ, dan itu batasnya 15 menit. 15 menit gitu. Cuma ya mau gimana, kita harus ikut gitu kan. Ya udah nggak apa-apa deh gitu. Ikut aturan, nanti masalah kamera 2 kamera 3 udah gampang, gue pegang lu pegang, pokoknya semua dapat gitu. Ternyata di hari H sama sekali di luar bayangan gue. Kita dikasih space, dikasih terserah lu deh gitu sama mereka. Jadi memang bener-bener tiba-tiba kita dikasih 1 orang berbaju merah. Jadi ternyata selama tatipnya di situ. Ya itu tiba-tiba kami yang akan dampingi. Jadi kalau ada apa-apa ngadu sama kita. Kita di backup banget di sana gitu. Memang lu mau ngambil lagi gak? Ayo silakan gitu. Jadi ya udah bener-bener wah gila. Terus nama kita juga disebut gitu pas lagi khotbah ya. Pas lagi khotbah gitu, ya itu pastornya bilang gitu.
malam ini penuh penuh kebersamaan, ada yang main musik, ada yang syuting film, mari kita dukung gitu. Dan gue dikasih makan, gue dikasih makan sama mereka gitu. Jadi benar-benar kayak gila, thanks banget sih buat gereja katedral tuh, gue kayak gila baik banget. Nah akhirnya selama masa editing CD itu kita tuh ngirim masih rough cut waktu itu ke Venice waktu itu. Nah mereka tertarik. Mereka tertarik banget dan mereka bilang kalau bisa gak lo editingnya lo cut sampai sekian belas menit gitu, karena bagi kita masih kepanjangan. Kalau lo mau cut, lo mau potong, lo bisa masuk kompetisi nih gitu. Terus nah CD waktu itu gimana, Li? Ya udah potong lah gitu, ngapain nih tahan-tahan ya kan, udah iya coba edit dikit lagi gimana cara biar ceritanya tetap utuh gitu. Akhirnya ya udah dipotong, kita kirim masuk kompetisi. Nah, gue dibantu lah waktu itu sama Meske, teman-teman dikasih tahu kalau lu bisa minta bantuan pemerintah nih ke BPI segala macam. Akhirnya gue urus, akhirnya gue bisa berangkatin saat itu gue, CD dan 2 pemain. Dan 2 pemain gue utama itu Mbak Meike sama Bang Anto gitu. Kita berangkat ke sana, semua ditanggung sama mereka gitu. Sampai di sana, jujur gue itu nggak pernah bolos nonton film. Jadi memang kita nonton sampai akhir hari di mana kita film kita ditayangin di sana. Itu dapat sambutan yang luar biasa gitu. Wah gila, seneng ya film lo diapresiasi segitunya gitu. Karena waktu itu kita memang bikin tuh nggak ada rencana buat festival, bikin seneng-seneng aja gitu loh, Nick gitu. Bikin seneng-seneng, ternyata begitu dapat bonus kompetisi, ya udah. Nah setelah besokannya hari pengumuman pemenang, kita nggak dikasih email segala macem gitu. Jadi kita packing. Jadi semua kebaya yang udah kita siapin kita packing, masukin koper. Terus kita malah ngafe, sibuk ngafe. Sore-sore kita dikabarin kalau lu harus datang ya ke awarding night gitu. Ada apaan gitu. Ya udah kita pakai lagi tuh kebaya segala macem, kita dandan. Pas datang tempat duduk kita mulai dipilihin buat loh kok di ujung-ujung deket jalan ya. Deket jalan. Kayak udah ada feeling nih gitu. Akhirnya duduk dan pas pengumuman kagetnya tuh naujubillah gitu, kayak menang serius gitu. Mariam by Sidi Saleh gitu, kayak serius gitu. Ya udah gitu, bener-bener wow, for the first time gitu ya. Maksud gue dengan bangganya kayak film pendek kita menang di Venice Film Festival Indonesia pertama kali, meskipun kita cuma film pendek ya gitu, tapi setidaknya bawa nama negara gitu. Dan pulang dengan bangga banget itu sih. Lu naik panggung juga dong? Enggak, kalau film pendek itu tuh cuma director doang, cuma director. CD naik panggung, CD tuh naik panggung, ngambil piala segala macem, tapi memang cuma director ya yang naik ke atas. Oke. Dan awardingnya itu bareng sama film panjang secara umum atau enggak? Atau film pendek? Secara umum. Berarti ada filmmaker dunia lain yang maksudnya filmmaker dunia yang di kategori film panjang segala macam ada juga di situ. Ada. Jadi sebelumnya tuh ada film panjang siapa tiba-tiba menang, yang datang yang naik kakek-kakek. Oh itu bukan Manuel de Oliveira bukan? Iya kalau nggak salah itu Portugal yang umur 100 tahun itu kan? Iya. Ya umur 100 tahun. Tua banget. Iya. Sampai umur 100 masih bikin film, gua kayak masih bikin film. Bener. Iya. Dan yang menang apa sih film apa terbaik lah, gue lihat ada orang India kalau salah apa orang Iran ya, pokoknya filmnya tentang pengadilan, tentang court gitu. Dan gue kayak tertarik itu, gue bisa nonton di mana ya di film ini, kayaknya bagus banget. Iya. Atau gue kalau nonton orang-orang film-film di festival tuh kayak bagus-bagus banget ya gitu. Iya. Ampun. Iya. Oh itu film terakhir ya Manuel de Oliveira yang di Venice itu. Gue baru lagi googling langsung. Iya. Film terakhir terus tahun depannya meninggal dia. Oh alah. Berarti bener udah. Nah ini ngomongin soal kita kerja film di masa muda, fisik kita masih bergairah, masih kuat. Apa jadi produser salah satu rencana masa tua lu? Ketika lu udah mungkin secara fisik agak berbeda soal stamina kita, prioritas hidup kita. Ketika lu mungkin nanti memutuskan berkeluarga,
Apakah secara fisik nggak mungkin lagi digeber kayak jadi DOP kan sebenarnya walaupun kelihatannya duduk-duduk doang ya di atas Jimmy Jeep atau di atas Panther, di atas Panther Dolly, tapi maksudnya kerjanya sangat menguras energi dan pikiran gitu. Maksud gue produser bukannya lebih ringan, tapi paling nggak bebannya bukan pada satu waktu terjadi saat itu juga di set gitu, tapi kan terbagi, ada fasenya gitu. Apa iya itu maksud itu, lu sempat kepikiran begitu? Sebenarnya enggak ya. Jadi memang passion gue dari awal kan di kamera ya Nick ya. Jadi kayak gue bakal ikutin terus nih sampai badan gue emang udah bener-bener nggak sanggup gitu. Jadi sebenarnya kalau lu gini, kalau lu mau tetap bertahan gitu ya kan, lu tahu badan lu sendiri ya kuatnya sampai kapan, dan lu tahu cara nanganinnya gimana gitu. Banyak DOP yang udah mulai pakai operator gitu kan. Nah masalahnya gue nih anaknya keras kepala gitu. Gue nggak bisa cuma duduk ada operator gitu. Gue yang ngedesain, gue yang ngeset, tetap ngeset apa segala macam. Tapi gue suka melihat itu semua di viewfinder gitu saat gue ngopret. Jadi gue pun nggak bisa mempercayakan itu ke orang gitu, kayak gue gemesan anaknya cewek gimana sih gitu kan. Jadi kayak kalau gue mau sedikit relax sebenarnya, kalau gue mau kayak umur lu panjang di dunia film nih ya lu pakai operator Kelly gitu biar terbantu. Nah guanya masih belum mau nih gitu. Jadi emang guanya yang bandel gitu kan. Tapi kalau ngomongin gue pindah ke produser gitu nanti misal someday gitu ya, gue sebenarnya selalu terpaksa gitu mengiyakan job-job produksi gitu, karena temen yang minta apa segala macam gitu ya udah gue bantuin deh gitu. Cuma kalau melihat kepusingannya, bebannya menurut gue lebih berat jadi produser ya gitu. Kayak lu mengatur dari awal sampai akhir, lu masih ada di satu project ini gitu deh. Yang itu gue nggak bisa gitu. Gue berapa kali menjalani kayak gue belum ketemu aja nih. Jadi ada ajakan lah buat jadi produser film gitu. Tapi balik lagi, tapi lu juga yang nge-DOP-in ya Li gitu kan, kayak gila gue ngerjain TVC aja. Iya gue ngerjain TVC aja as a director as producer NDP gue lumayan hektik gitu, kayak berat banget sih gitu, gimana film panjang gitu. Kayaknya gue kalau disuruh milih gue pasti lebih memilih sinematografi gitu dibanding produksi gitu. Jadi sekarang sih apa yang gue bisa kerjain gue kerjain aja, gue ambilin gitu. Tapi kalau ngomongin masa tua, kayaknya gue kalau masih bisa as a cinematographer gue menjadi itu aja gitu. Ya, gue juga sempat lihat paradigma itu. Teman kita si Edwin dari Palari Film itu kan syuting sama sinematografer dari Jepang ya. Kebetulan ibu-ibu Akiko itu usianya juga bukan usia yang sekita gitu, jauh lebih senior gitu, dan gue lihat sanggup sebenarnya, tinggal mentalnya aja gimana kita melihatnya gitu ya. Dan yang itu juga tadi soal filmmaker yang lo ketemu di Venesia umur 100 berapa tahun masih bikin film, gue nggak tahu gimana tuh umur 100. Gue bayangannya paling umur 70 juga udah pensiun sutradara film. Gue belum pernah tahu yang lebih tua dari itu di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin banyak, kayak Wim Wenders segala macam masih bikin film umur 70-an, Oliver Stone udah masih juga, Martin Scorsese juga. Tapi di Indonesia jarang melihat sosok yang sampai sekarang gitu ya, maksudnya masih sampai udah cukup sepuh, masih aktif di lapangan gitu. Gue belum pernah lihat sih, belum pernah lihat. Mungkin ada tapi di jajaran para eksekutif film mungkin iya, tapi untuk daily basis ke set di lapangan, gue cuma pernah lihat sekali, tapi itu pun orang asing ya. Dulu yang punya G1 Post Production House, namanya Pak Edi Alvirevich kalau nggak salah, orang dari luar negeri dia, tapi bikin post production di Indonesia. Dia waktu itu kita syuting iklan banyak, gue bantu jadi kru, dia tuh masih datang untuk ngecek lighting. Jadi DOP-nya siapa ya, DOP-nya takut lah sama dia, senior banget. Dia masih tiap hari datang ke set karena postnya di tempat dia kan. Dia jadi supervisor, post production supervisor. Wah ini gini, itu usianya udah senja juga, udah lumayan senior lah, mungkin 70 lebih waktu itu. Itu orang tua yang gue lihat orang-orang sesenior itu yang ada di set ya dia waktu itu. Gitu. Kalau aktor tapi mungkin masih ada ya, tapi ini kan part technical gitu loh. Itu ya gue lihat. Sebenarnya kalau kita bisa belajar dari
negara lain ya, buat masalah kita bisa lihat banyak yang udah tua tapi masih aktif gitu karena jam kerja mereka benar kan. Oke. Mungkin kalau kita bisa menerapkan itu gitu, karena gue pernah beberapa kali syuting di luar nih, kita pakai production service orang sana gitu kan. Mereka menerapkan jam kerja mereka cuma 8 jam. 8 jam gitu, mereka keluar pintu rumah tuh udah dihitung gitu. Jadi bener-bener kayak hah? Dan kita yang biasa belasan jam di Indonesia gitu pas denger itu kan agak kaget ya. Iya. Nah 8 jam dapat apa gue syuting di sana 8 jam gitu kan. Cuma ternyata bisa kok. Pas kita syuting di sana ternyata bisa ya. Mungkin ini bisa juga diterapin di Indonesia gitu. Cuma ya itu dia, maksudnya kalau kita mau berumur panjang gitu, umur 60 lu masih bisa aktif, sebenarnya harus dimulai dari sekarang gitu, kayak terapin jam kerja bener buat kru gitu loh. Jadi emang kita nggak 24 jam syuting ya itu mah wassalam lah masa tuanya gitu. Iya. Begadang ya kurang bagus. Ya memang sih istirahat. Ini juga gue berapa kali ngobrol sama teman-teman di forum ini juga, masalah jam kerja itu masih jadi polemik ya. Artinya apa sih biasanya yang di masih jadi ganjelan ya, gue bilang gitu, jam kerja katanya gitu. Nah buat lu gimana soal jam kerja? Sama sebenarnya itu kan udah obrolan dari puluhan tahun lalu ya. Kayak dari puluhan tahun lalu udah mereka pasti udah membahas tentang jam kerja ini gitu. Cuma memang gue pun nggak mengerti gitu. Kita tuh harus punya satu suara sebenarnya. Dan patokan kita kan kalau kita ngomongin triangle system gitu ya, sebenarnya bagi gue kayak ada produser di situ yang bisa mengatur ini semua gitu. Kita tuh sebenarnya bagi gue itu harus kompaknya sama produser dulu gitu. Begitu dia say yes untuk masalah jam kerja ini, itu semua ke bawah pasti ngikut gitu. Ya. Artinya kebijakan besarnya. Kebijakan besar. Nah kalau dari kita gitu, tiba-tiba kita sok-sok semua kru film, ayo bersuara ya, kita harus punya jam kerja gitu, minimal ya berapalah gitu, 12 maksimalnya 14 gitu kan, 14 jam gitu. Tapi pasti ada orang-orang yang kayak mungkin gue juga gitu, kayak begitu lo dalam lokasi syuting ternyata nggak terwujud itu semua, tapi gue iyakan karena gue butuh uangnya, gue nggak bisa nih. Gue nggak tega juga atau gitu, gue nggak tega kayak masih aduh tinggal satu scene ya gitu. Sayang ya kalau kasihan ya orang produksinya kalau nambah hari ya gitu loh. Jadi terlalu kitanya mungkin terlalu belum bisa tegas juga gitu, kayak gue mengakui gue juga belum bisa tegas buat masalah itu gitu. Benernya belum satu suara lah kita semua gitu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang, tapi mungkin kalau standarnya sudah ada tapi terus kita terpaksa harus keluar dari standar itu untuk 1 atau 2 kesempatan yang tertentu aja, nggak setiap hari kan. Setelah disepakati, oke nih di hari ini kemungkinan kita harus over sekian jam karena kondisinya demikian, sepakat ya. Nah mungkin beda ya, direncanakan artinya semuanya sudah direncanakan, bukan mendadak tiba-tiba wah jadi pagi nih pulangnya, besoknya jadi pagi lagi. Ya terus memang nggak ada orang yang suka kerja overtime, tuh nggak ada. Walaupun overtime-nya dibayar ya berapapun, tapi kan badan kita juga butuh istirahat. Nah, berarti memang harus ada konsolidasi di pihak-pihak yang punya kuasa untuk bikin kebijakan sebetulnya ya. Dan penerapannya juga butuh sosialisasi bertahap, pasti nggak tiba-tiba. Tapi gue dengar di teman-teman di dunia komersil atau di iklan udah mulai coba secara internal menerapkan itu ya, 14 jam gitu ya, dan cukup disosialisasikan gitu. Tapi belum mungkin masih berupa ajakan ya, belum jadi satu peraturan ya. Ya, masih berupa ajakan. Jadi memang beberapa kali gue syuting ya syuting iklan gue kemarin memang ya udah itu cuma berapa belas jam udah selesai gitu kan, nggak nyampe 15 jam sama sekali gitu. Tapi beda memang di saat lo mengalami syuting film gitu. Itu kayak agak ya mungkin bisa diterapkan, cuma masih agak susah kali ya, kayak mereka mungkin tersangkut budget apa segala macam, apalagi di masa PPKM kayak sekarang ya, maksudnya dengan adanya virus yang datang ini nih bikin budget
produksi tuh jadi nambah karena kan ada protokol kesehatan gitu yang harus diikutin gitu. Yang mana kita juga merasa kalau nggak ada protokol kesehatan gue jadi agak takut juga gitu. Nah jadinya kan gue harus memahami lagi gitu sisi produksi yang kayak gila ya, kasihan juga ya orang produksi gue gitu mulu tuh. Jadi nambah sekian, jadi nambah lagi gitu. Itu aja sih. Iya sih. Ya tantangannya sekarang bertambah di hal-hal yang sifatnya lebih ke safety, kesehatan gitu ya. Padahal urusan yang pokoknya belum selesai ya. Yang udah berpuluh-puluh tahun didebatkan itu belum selesai padahal. Iya, ya itu tantangan di industri kita ya. Nah, ini kita udah mau menuju ke akhir nih Lia. Mungkin gue mau tanya, ada pesan khusus nggak buat temen-temen yang baru belajar film atau baru mau belajar film, pengen jadi sinematografer gitu? Sebenarnya bukan cuma buat yang baru sih kalau gue. Jadi kalau buat yang baru tuh kayak jadi gini nih, sebenarnya banyak yang DM gue kan ya, banyak banget yang DM minta kerja gitu. Bagi gue kalau memang pengen kerja gitu di dunia film sebagai sinematografer gitu, satu kuatin mental dulu ya, kuatin mental sama fisik itu udah pasti gitu. Kedua ikutin proses yang benar gitu, jangan instan. Pokoknya ikutin, terima, belajar, pahamin ilmunya. Maksud gue jangan karena gue banyak melihat gitu kayak di luaran gitu banyak sinematografer yang gue merasa, cepet juga ya Anda jadi seorang sinematografer gitu. Bagi kita gitu yang menempuhnya dengan jalan yang lumayan berat gitu buat mendapatkan gelar sinematografer itu kan kita ngerasain banget gitu susahnya kayak apa. Tiba-tiba di era digital sekarang tuh kayak semua lu bisa lihat IG-nya, bio-nya sinematografer gitu kayak. Kita sih ya it's okay gitu. Cuma maksud gue kalau bisa gitu hargai. Bagi gue sinematografer tuh bukan cuma job desk, bukan cuma nama inian doang, titel gitu, tapi ini meraihnya tuh gila, kita susah banget gitu. Jangan dipermalukan dengan seenaknya gitu kan. Bagi gue tuh proses yang benar gitu. Sama kalau buat yang udah lagi menuju jalan ini, udah setengah jalan gitu, gue mengalami lah beberapa kali syuting, gue melihat anak-anak yang under gue merasa gini kayak zamannya udah berubah, pendidikannya udah berubah ke mereka. Gue emang nggak bisa menyamakan dengan pendidikan gue dulu yang gue dapat gitu kan, ajaran yang dapat sama gue. Cuma memang sekarang adalah kebanyakan manja itu terlihat gitu. Lu udah nggak bisa menghargai DOP lo. Manja dalam arti mungkin kurang respect, terus kurang usaha gitu ya. Iya. Kayak gitu. Maksudnya gini, contoh ya, gue nggak menyebut merek, gue nggak menyebut nama, gue melihat beberapa lah gitu kayak asisten kameramen gitu kan. Ada namanya asisten kameramen gitu. Bagi gue, kenapa lo disebut asisten kameramen? Karena lo orang yang selalu berada di sebelah DOP lo gitu. Nah zaman sekarang gue nggak pernah bisa menemukan asisten itu di sebelah DOP. Adanya di mana dia? Nggak tahu. Lu mungkin akan menemukan mereka di sebelah wardrobe, di bawah AC gitu kan. Gue pikir di ruang wardrobe. Itu maksudnya gue miris dengan keadaan digital sekarang gitu, dengan alat teknologi berkembang, it's fine gitu. Cuma maksud gue pola pikir ya, mindsetnya harus tetap dijaga. Jangan alat lu berkembang tapi ini lu menurun gitu. Jadi sama-sama harus dinaikin gitu. Itu work ethics ya, artinya etika bekerja, artinya walaupun sebenarnya tidak lagi dibutuhkan ya. Benar. Tapi work ethics itu kan ya pos lu di mana, lu stationnya di mana, itu kan maksudnya kan. Iya. Mungkin ketika lu harus pergi lu harus izin, itu kan politeness yang standar lah. Kayak saya izin ke toilet dulu atau apa, itu gue nggak tahu sih, tapi paling tidak orang nggak nyangka lu hilang gitu kan. Iya, si Anu tadi izin ke sini gitu. Bukan diculik alien gitu kan, hilang tiba-tiba. Jadi lo nggak harus teriak-teriak mulu gitu nyari asisten lo gitu. Sekarang kan kalau lo datang ke lokasi syuting, pasti yang ada di kamera cuma DOP-nya aja. Yang bener.
Benar, maksud gue beberapa kali gue syuting gitu ya, gue pasti sendirian di kamera. Gua Karena nggak pakai tahu remote semua ya. Maksudnya sekarang udah karena pakai remote. Oke. Iya. Terus punya monitor pribadi ya kan. Nah, itu lu sedih tahu sebagai DOP Iya, iya. beneran deh. Lu sedih gitu kayak zaman dulu gue menjadi tempat curhatnya DOP gue. Iya. Lu bisa sebelahan ngobrol, sebagai DOP lu pusing, lu share kepusingan lu ke gue. Kita ngobrol mulu gitu sampai akhirnya moodnya balik lagi. Sekarang lu pusing ya lu pendem sendiri tuh di lokasi. Iya. Lu pusing-pusing sendiri, awal sendiri gitu. Ya itu Dodon sempat cerita sih, DOP biasanya curhat sama asisten kamera bisa kasih feedback. Jadi bukan hanya kerja, job desk gue cuma ini nih, keren fokus, chain fokus, terus jagain kamera, bukan, tapi juga secara psikologis tuh support. Karena ini tim ya, teamwork ya. Bukan bukan robot yang ya udah begitu mau latihan gue baru hadir, bukan begitu kan? Tapi ada interaksi lain gitu, interaksi lain yang ya dalam konteks masih profesional tapi tidak melulu kaku gitu. Oh ya hanya tugas gue hanya ini gitu, bukan begitu. Makanya pendekatan juga mungkin berbeda. Nah, gue pikir ya itu kita jangan kehilangan sisi manusianya ya kerja seperti ini itu ya. Walaupun semua udah bisa dioperate sama komputer sama robot, tapi manusia juga ya itu sih. Betul. Siapa tuh kemarin gue sempat ngobrol sama Andika soal menjadi manusia. Jadi profesi terutama dia manage talent kan. Itu belajar jadi manusia nih. Bukan karena kita bukan manusia ya, tapi belajar jadi manusia yang betul gitu. Ya bagaimana gitu. Jadi dunia kerja ini menempa kita supaya kita betul-betul ya jadi manusia aja, lu nggak usah macem-macem gitu loh. Iya. Ya punya impian, ya lu punya keluh kesah wajar gitu loh. Jadi itu ya balance gitu. Nah itu mungkin yang ya gue paham sih kegelisahan banyak teman-teman juga. Artinya dulu kita pernah bekerja dalam satu tim yang suasananya bagaimana, kemudian hari ini suasana agak berbeda. Sebetulnya harusnya ada satu progresif, ada satu kemajuan ya. Artinya bukan kemunduran. Nah, ketika kita udah nggak ada sentuhan lagi sebagai manusia itu pasti akan berubah, ya kan? Iya. Ya semoga sih bisa tersampaikan lah ke teman-teman yang lagi proses juga. Karena balik lagi memang mungkin asik sendiri dengan gadget. Itu juga sebenarnya itu perilaku di umum ya. Bukan hanya di bagian kita kerja di set film atau di mana, tapi interaksi antar manusia jadi terbatas. Manusia yang dekat, nah yang jauh mungkin jadi lebih dekat dengan gadget. Nah kemudian juga soal untuk kerja film, ada harapan nggak yang mau lu sampaikan? Siapapun yang dengar, stakeholder, pembuat kebijakan, mungkin dari seorang Lia gitu, maksudnya lu bukan orang baru lah di film, 20 tahun lebih, filmnya juga punya prestasi, mungkin udah mengalami banyak hal, maksud gua itu poinnya. Apa ada harapan khusus nggak, tertentu nggak? Siapa tahu bisa diwujudkan oleh yang mendengar gitu. Enggak, sebenarnya sih simpel ya, maksudnya kita dari asosiasi itu kan suara-suara kita ya, maksudnya apa yang lagi direncanakan sama asosiasi ini, asosiasi kamera nih ICS gitu, kayak sebenarnya kita lagi butuh secepatnya untuk asuransi untuk para kru film gitu. Itu yang asuransi memang kayak udah banyak kecelakaan kerja gitu loh nih, kayak semua balik lagi karena keterbatasan budget gitu. Dengan alasan keterbatasan budget ya kan, tapi begitu nyawa orang udah hilang mau ngomong apa lo gitu. Kita cuma kayak kan yang banyak part-part divisi yang kerjanya berat, kayak artistik, lighting gitu kan. Maksud gue kayak kalau lu nggak menyanggupi untuk kita minta kelebihan sedikit budget untuk masalah safety, tapi dengan alasan nggak ada budget nggak bisa gitu kan. Tapi tetap lampu itu harus di atas gedung paling tinggi itu misal. Bagi gue kayak nggak bisa gitu. Gue nggak pernah memaksakan, untungnya gue nggak pernah memaksakan kru gue seperti itu ya. Cuma bagi gue kalau kayaknya ada asuransi untuk para kru film kayaknya oke banget ya gitu. Kita bisa bekerja dengan tenang dan damai gitu loh. Bukan cuma bikinin kalian film gitu kan. Kitanya juga terjamin gitu loh, hidup tenang.
Ya sih. Itu. Memang betul, asuransi itu sebetulnya tidak mahal-mahal amat sih. Gue pernah merancang sebuah produksi kayak semacam co-production lah. Nggak murni service tapi co-production dengan Cina. Dari pihak mereka memang meminta untuk insurance. Bagaimana dengan insurance kita? Kira gue riset, ada beberapa perusahaan asuransi yang mau kok untuk terms 3 bulan. Dan harganya memang menurut gue masih make sense. Dengan polis yang 300.000, lu punya jaminan kecelakaan sekian gitu. Mungkin bukan asuransi jiwa ya, tapi lebih ke kesehatan dan kecelakaan. Kalau jiwa memang lebih mahal. Nah, gue itu juga masih mikir kalau jiwa piye ya. Itu juga susah kan, kita juga bayarnya nggak murah. Mungkin produksi juga belum bisa sih. Mungkin itu harus personal. Tapi kalau kesehatan pada saat jangka waktu kerja itu masuk akal harusnya ya. Gitu. Iya. Itu yang gue pernah riset sebenarnya. Ya semoga sih. Pasti udah banyak juga produser-produser yang punya ide serupa sih, gue rasa. Nah, mungkin penerapannya yang takutnya belum bisa adil mungkin atau bagaimana, gue nggak tahu. Tapi gue rasa pasti punyalah pikiran ke arah situ karena mereka juga orang-orang pandai ya, ada di posisi itu gitu. Semoga bisa terlaksana ya di masa depan ya. Ya, amin. Ya, amin. Nah, oke. Menarik banget pembicaraan gue sama Lia nih. Udah hampir 1,5 jam nih. Udah lebih dari 1,5 jam malah. Gak terasa ya. Harusnya berapa sih? Gak ada, gue gak ada durasi. Gak ada. Gue gak ada durasi. Jadi gue sih ngalor ngidul aja. Nah cuma biasanya memang kita maksimal, pernah paling lama 2 jam waktu itu. Sampai capek juga kan mulut, 2 jam, asem juga mulut. Gak minum gak itu karena gue run through. Nah kalau sekarang kan gue jeda nih. Jadi supaya lebih enak gitu. Nah, terima kasih banyak Lia sudah mau meluangkan waktu untuk Jurnal Sinema. Sama-sama. Edisi hari dengan ini. Dengan senang hati. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan di lokasi syuting mungkin atau di panggung festival atau mungkin ya di kafe-kafe kalau udah nggak PPKM. Iya. Ya semoga kita bisa ketemu lagi tetap muka langsung di kemudian hari. Selamat menonton teman-teman dan jangan lupa subscribe Jurnal Sinema dan follow Instagram kita Jurnal Sinema juga di Instagram dan follow IG-nya Lia _Lane gitu ya. Benar ya? Susah ya. Iya. Gak apa-apa. Biar dicari apa tuh tadi. Nah, nanti kita kasih tulisan juga di bawah. Oke. Selamat sore. Swipe up. Oh, udah 10.000 berarti ya ininya. Belum. Gue juga belum soalnya Jurnal Sinema belum ya. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa lagi di Jurnal Sinema. Salam Sinema. Salam Sinema.